Nah, pertanyaan saya gini Pak Uti, ini yang saya bingungnya. Nabi Muhammad berumur 40 tahun menerima wahyu. Pada Hmm. saat itulah agama Islam lahir. Ya enggak? Lalu? Sementara umur 25 tahun dia belum punya agama kan. Dan nikah dengan orang yang punya agama beragama Islam. Namanya Khadijah. Nah, pertanyaan saya, siapa yang menyebarkan agama Islam pertama? Aduh, Hadijah Bisa itu, dijelaskan? Pak, Hadijah itu ya belum Islam. Sebelumnya belum. Tapi ada dari suku-suku yang mengikuti milah Abraham, ada Nasrani. Ya, di suku Arab tersebut banyak pecahannya. Ada juga Yahudi, ada juga pedagang-pedagang yang datang ke tanah Arab. Jadi kayak gitu. Loh, enggak kan tadi kan Pak Ah, Ustadz sudah mengatakan bahwa istrinya itu yang berumur 40 tahun itu beragama Islam. itu Nah, pamannya aja Nasrani Hadijah itu, Pak. Oke? Islam belum loh, enggak muncul berarti setelah kan. Nabi Muhammad menerima Hah? wahyu. Kayak Hah? gitu. Lalu Nabi Muhammad apa agamanya? Dia mengikuti milah Abraham seperti kepala sukunya, kakeknya, Bani Hashim. Dia kan belum punya agama Pak Ustadz. Ya, Kan agama agama sudah Islam kan ada. dia yang bawa. Hah? Agama sudah ada di Arab itu, Pak, masuk. Loh, sebelum Islam lahir di Arab itu hanya ada berapa agama? Kristen, Yahudi, sama Pagan Yudaisme kalau nggak salah Quraisy. Pak Ustaz. Ya, Padan Quraisy. Ya, artinya Quraisy kan Islam belum ada. belum. Ada juga lagi satu agamanya namanya Hanif yang dianut Bani Hashim. Ya, artinya kan Islam itu belum ada kan. Ya, di situ agama yang Hanif, agama yang tauhid. Ya, yang saya tanya itu Islam itu belum ada kan. Yaitu agama yang Hanif, akar Islam dari situ nanti. Loh, tadi kan Pak Loh, Ustadz loh apa lo? bilang nah, istrinya Kanjeng Nabi itu kan bernama Siti Khadijah, umurnya Siti 40 tahun. Khadijah. Iya, Iya, belum Islam, umurnya belum. 40 tahun, Ah, ah. beragama Islam. Belum Islam saat Loh, itu belum. Oke? oh, belum, belum. Belum. Tapi kan gimana Pak Ustadz? Katanya Apanya itu gimana? kan agamanya Islam pada saat nikah itu. Iya, kalau saat nikah. Iya, pada saat nikah itu kan agamanya Kalau Islam. saat nikah kan orang orang pakai ikut ikut suku. Kayak gimana dulu? Pernikahannya ikut suku. Iya, agama Pernikahan kan pernikah Islam. Di sejarahnya itu loh pernikahan Pak Ustadz, di pernikahan sejarah. ala ala suku-suku Quraisy dulu kayak gimana? Kan kayak gitu. Iya, artinya kan agama Islam kan di anunya. Apanya Islam belum ada kan? Nah, makanya itu yang saya bingung Pak Ustadz. Apanya yang bingung? Loh, bingungnya begini. Siti Apa? Khadijah ini beragama Islam. Iya kalau sudah menikah dengan Nabi Islam dia. Hah? Loh Apanya? iya. Kan dia kan umurnya 40 tahun beragama Islam. Dia sebelum itu, sebelum Nabi Muhammad diturunkan agama Islam belum Islam. Hah? Oke? Berarti salah berarti sejarahnya itu ya. Kalau Siti Khadijah itu Bukan beragama Islam. sejarah, bukan sejarahnya yang salah. Kau salah baca. Ah, Tadi kan Pak Ustadz iya mengatakan iya Siti Khadijah adalah belum beragama dia. Islam. Jadi Ya di kan? Arab itu ada 4 agama. Pagan Quraisy, Nasrani, terus Yahudi dan agama Abrahamaik. Yaitu sebutannya Hanif gitu. Agama yang Hanif, agama yang tauhid. Jadi yang pagan Quraisy ini ya contoh kayak Abu Jahal, Abu Lahab, tuh klannya di situ tuh.
yang menganut agama Hanif, klannya Bani Hashim. Tuh kakeknya Nabi. Kakeknya Nabi. Terus ya ada juga campurannya di situ Nasrani di selatan Arab. Terus juga di selatan tersebut ada juga Yahudi. Jadi ada 4. Lalu waktu Nabi Muhammad belum menyebarkan agama Islam, agama apa beliau? Beliau mengikuti kakeknya, agama Hanif tadi, akar dari Abrahamaik. Kayak gitu. Nah iya, yang saya tanya itu agama istrinya. Ya Islam udah, kalau dia ikut Nabi Muhammad Islam. Nah iya, berarti kan dengan demikian Islam sudah ada sebelum Nabi menerima wahyu. Waktu ikut Nabi Muhammad baru ada Islam, paham? Kok aneh ini ya? Gimana sih Pak Ustadz? Heran saya dengan orang ini. Loh, nggak nyambung gitu. Pak Ustadz tadi bilang istrinya Kanjeng Nabi itu beragama Islam, kan? Iya, kalau sudah dengan Nabi, paham? Loh, lah iya kan nikahnya kan pada umur 25 tahun. Ya iya, Nabi nikahnya 25 tahun, ikut adat apa? Adat apa? Dia kan belum beragama Islam. Nah, agama apa dia? Yang saya jelaskan tadi. Iya, kalau saya mengatakan belum beragama. Dia sudah punya agama Hanif, gelarnya Al-Amin, agama akar dari Abrahamaik. Ya artinya kan bukan Islam kan toh? Ya itu akar Islam. Ya artinya bukan Islam kan? Agama Hanif itu bukan Islam. Itu akar Islam, agama tauhid. Yang jujur itu loh Pak Ustadz. Loh itu sudah dijelaskan kayak gimana? Loh maksud saya itu Hanif, agama Hanif itu. Iya, agama Hanif itu adalah tauhid. Tauhidnya Ibrahim, akarnya Islam. Iya, tapi bukan agama Islam kan? Iya, akarnya Islam. Loh. Jadi itu loh sejarahnya seperti itu loh Pak Ustadz. Saya agak bingung gitu loh. Jadi ente aja yang bingung sendiri orang nggak ada yang bingung. Kalau menurut dari silsilah dari istrinya bernama Siti Khadijah tadi, Islam itu sudah ada karena Siti Khadijah ini kan lebih tua daripada Nabi kan, umurnya 40 tahun, sedangkan nikah dengan seorang pemuda bernama Muhammad pada umur 25 tahun. Terus 15 tahun kemudian ya kan baru Nabi ada Islam kan? Menerima wahyu pada saat itu agama Islam lahir. Kan gitu. Sementara Siti Khadijah ini agamanya Islam. Kata siapa? Pak Ustadz tadi agamanya Islam. Makanya kau betul-betul nanya tuh kayak gimana. Ada dasar. Gak ada, saya bilang ya setelah ikut Nabi baru Islam. Setelah umur 15 tahun kemudian baru Islam gitu maksudnya. Itu Siti Khadijah ini. Iya. Ya. Sebelumnya mereka menganut apa? Nabi Muhammad ini gelarnya Al-Amin, menganut Hanifnya Nabi Abraham, tauhidnya Abraham. Jangan ke Hanif itu loh Pak Ustadz. Hanif itu kan bukanlah Islam, kan beda. Itu akarnya Islam. Kalau akarnya berarti kan Islam toh. Ya iya, kan Islam, nama lain dari Islam Hanif. Nah, iya berarti kan agama Islam itu sudah ada sebelum Nabi menerima wahyu. Agama yang Hanif yang diikuti. Kalau Islam itu udah ada syariatnya lengkap, paham? Loh, katanya Pak Ustadz. Lalu. Bingung sendiri dia, muter-muter sendiri, heran saya. Loh, Pak Ustadz bilang tadi itu akarnya, Iya, akarnya dari Islam. Permulaan toh.
Permulaan dari artinya, Islam. Ya betul. ya, Terus artinya Islam itu sudah ada sebelum Nabi menerima wahyu. jadi Islam itu ketika Nabi menerima wahyu, ya diakarkan diambil dari mana? Ya ajarannya yang dianut Nabi juga, yaitu agama yang Hanif, tauhidnya Abraham. Oh, berarti agama Hanif itu sama dengan agama Islam gitu maksudnya. Nama lain agama Islam ya Hanif. Kayak gimana sih? Nah, kalau Hanif berarti kan sudah ada sejak dulu agama Islam gitu. Iya, yang dianut Abraham, tauhid Abraham namanya. Iya, berarti sudah dari dulu. Berarti Ya bukan sejak dari dulu. sejak Nabi menerima wahyu. Ya sebutannya tauhid Ibrahim atau Hanif. Setelah Nabi menerima wahyu, diturunkan syariat-syariatnya, baru dideklarasikan nama agamanya adalah Islam. Nah gitu. Itu, iya. Oke Pak Ustadz, saya sih tidak memaksakan Pak Ustadz untuk Siapa juga menjelaskan yang memang sejujurnya kemanapun ya. jawabannya kayak gitu pasti. Loh, enggak, kalau Pak Ustadz mengatakan Mau Anda Islam mau sama nanya dengan kemanapun, Hanif, mau nanya Anda iya, kemanapun, tetap jawabannya kayak gitu. iya. Kalau Pak Ustadz mengatakan Islam itu sama dengan Hanif, berarti Islam itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu. Ah, Islam ya perkataan Islam ketika penerimaan wahyu. Sebelum syariatnya sempurna, ya orang-orang mengikuti agama tauhid Ibrahim yaitu Hanif. Setelah sempurna, ya baru sebutannya Islam. Innad dina indallahil Islam. Nah, kayak gitu. Berarti awalnya Islam itu adalah Hanif ya. Iya, memang agama yang Hanif, agama tauhid. Loh ya, berarti jangan membantah kalau Islam itu sudah ada dari dulu. Udah kan itu Pak nggak usah Ustadz muter-muter. membantah. Udah dijelaskan kan? Loh, kan Pak Ustadz kan membantah bahwa Nabi Muhammad Islam lahir ketika Nabi Muhammad menerima wahyu. Kau ngerti nggak? Hanif itu akarnya Islam. Iya, tapi tidak Yang Islam kan? Islam itu berakar dari agama Hanif, tauhidnya Ibrahim, oke? Akar kagak sama dengan pohon, paham? Bahaya. Lalu datanglah Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad menyempurnakan, ada batangnya, ada pohonnya, ada buahnya. Setelah jadi sebutannya innad dina indallahil Islam, baru Islam pohonnya, buahnya. Enggak, begini aja Pak Ustadz, saya tanya, apakah agama Hanif sama dengan agama Islam? Agama Hanif sama-sama mentauhidkan Allah, udah tuh. Enggak, yang saya tanya itu agama Hanif apakah sama dengan agama sama-sama mentauhidkan Allah, udah tuh. Saya tidak tanya tauhidnya Pak Ustadz. Yang saya tanya itu apakah agama Hanif itu sama dengan agama Islam? Tadi kan udah dijelaskan Islam itu akarnya Hanif. Tapi bukan Islam. Setelah sempurna baru disebut Islam. Iya, berarti kan awalnya kan Hanif tuh. Ya akar beda dengan pohon. Iya, akarnya. Iya, akarnya. Setelah Nabi Muhammad permulaannya, setelah Nabi Muhammad itu menyampaikan wahyu, menerima wahyu, baru ada batangnya, ada daunnya, ada buahnya. Setelah jadi satu pohon, baru sebutannya Islam. Paham? Oke, penonton yang tahu lah Pak Ustadz ya. Saya nggak memaksa Pak Ustadz. Sekarang saya gini Pak Ustadz, saya boleh tanya lagi kan ya? Saya mau tanya dulu boleh? Enggak, saya satu lagi. Ini Mas Ian, ini tentang sejarah tadi sudah ya. Saya mau tanya ini Pak Ustadz. Nabi itu menerima wahyu itu dalam bentuk apa Pak Ustadz? Macam-macam. Bentuk apa? Ya, yang di Gua Hira itu loh Pak Ustadz, maksud saya. Ada disampaikan malaikat Jibril. Malaikat Jibril berubah jadi manusia laki-laki sempurna. Ada. Dari mimpi yang benar ada.
Dari pengilhaman Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung Allah kepada Nabi juga ada. Ayo kayak gimana? Banyak. Yang saya tanya itu Pak Ustadz, wahyu yang dia terima itu berupa apa? Berupa apa? Saya nggak lihat. Nggak lihat. Oke? Kok nggak tahu Pak Ustadz? Jadi dalam bentuk apa maksud saya? Ya bentuk perkataan yang disampaikan oleh malaikat Perkataan. Jibril. Iya. Itu yang saya maksud Pak Ustadz. Jadi Ya udah, terus? Nabi itu menerima wahyu dalam bentuk perkataannya. Lalu? Benar ya Pak Ustadz? Ya, lalu? Dalam bentuk firman berarti ya? Iya, terus? Nah, ya benar Pak Ustadz ya? Iya, firman, oral. Lalu? Firman, oke. Jadi Nabi ini dia menerima firman itu dari siapa Pak Ustadz? Ya dari Allah melalui malaikat Jibril. Oh, Eh, loh, menurut Pak Ustadz itu firman itu apa sih Pak Ustadz? firman itu perkataan. Perkataan, oke. Ah, Nah sekarang kalau dia perkataan itu keluar dari mulut malaikat Jibril, apakah itu perkataan Allah? namanya perantara. Ya perkataan Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Lah, kan perkataan itu kan firman itu adalah perkataan. Iya, malaikat itu cuma dengar dulu, Pak perantara. Paham, Iya, malaikat itu cuma artinya- perantara. Iya, artinya firman itu keluar dari mulut malaikat kan? Ya dia menyampaikan, terus? Iya, keluar dari mulut malaikat kan? Iya juga, sama. Nah, Lalu? ya, bukan dari Allah berarti ya, dari Nah, malaikat. kan diambil dari firman Allah, disampaikan perantaranya malaikat. Paham? Lah iya, maksud saya Lah iya, apa pula? Perkataan itu keluar dari mulut malaikat kan? Perkataan itu dari Allah, lalu diambil malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi. Paham? Loh, Lalu. saya mesti bingung Pak. Lalu. Karena Bingung apanya? Mudah kali udah gitu. Perkataan, gini loh Pak Ustadz, perkataan itu adalah keluar dari mulut seseorang, itu namanya perkataan. Perkataan itu dari Allah, lalu diambil malaikat Jibril Berarti di kan Lauhul langsung berarti, Pak Mahfuz. Ustadz. Dari Lauhul Mahfuz itu disampaikan kepada Nabi. Paham? Oh berarti pertama itu Allah Berfirman. memberikan firman kepada Nabi. Gitu. Allah kepada berfirman dituliskan di Lauhul Mahfuz, oke? Ditulis pena. Malaikat Jibril lalu ngambil di situ. Oh berarti tulisannya itu oleh Allah sendiri gitu maksudnya. Pena yang menuliskan firman Allah. Malaikat Jibril Lah, iya, membaca, menghafalkan lalu tulisannya- disampaikan. Ya tulisannya Allah berarti ya, tulisannya Allah. Tulisan Allah, makhluk Allah yang tulis pena, namanya makhluk. Iya kan tulis itu kan pakai pena Pak Ustadz. Ya Berarti iya, Allah itu namanya menulis, pena. ya? Bukan Iya, Allah yang menulis, Allah menulis, makhluknya kan? yang menulis pena. Ya. Lah iya, pena ini Lah iya. dipegang oleh Allah untuk menuliskan. Allah bukan kayak kita menulis pena kayak gini, bukan. Oh berarti bukan menulis berarti. Dia hanya berfirman, pena itu menuliskan. Paham? Yang menulis siapa? Ya dia perintahkan aja menulis sendiri pena itu. Gak perlu di Allah pakai tangan. Oh, bukan malaikat yang menulis ya? Kan malaikat Jibril ngambil di situ. Bukan. Paham? Gini Pak Ustadz, berarti kan Nabi ini tidak pernah ketemu Allah kan? Beda lagi. Ada ayatnya langsung ketemu di Sidratul Muntaha. Loh enggak, pada saat itu. Oh, Nabi kalau wahyu berarti pertama, tidak pernah ketemu belum ketemu Allah. Belum. Berarti Allah belum mengenal Nabi ya, Udah. Allah belum Dia mengenal Nabi. mengenal.
Sudah. 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 Hmm. Sudah. Loh, katanya tadi lalu. firman. Katanya Terus? tadi firman itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Artinya Nabi belum ketemu Allah kan? Udah? Loh, iya. Artinya Ya udah Nabi kenal dia, udah kenal. Loh, belum ketemu maksudnya. Belum ketemu, Allah udah tahu dengan makhluknya, udah kenal. Artinya kan Nabi hanya ketemu malaikat Jibril kan? Peristiwa Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha, baru Allah langsung berkalam kepada Nabi Muhammad. Dah. Iya, artinya pada saat menerima wahyu itu Allah belum pernah ketemu Nabi kan? Ngapain? Allah itu bukan makhluk. Maksud saya itu Jangan kau Nabi pikir belum kayak pernah manusia. Lalu. Nabi itu belum pernah mengenal Allah kan? Yang dia kenal kan hanya malaikat Jibril. Tadi kan malaikat Jibril yang datang menyampaikan wahyu Allah. Iya, yang datang kan malaikat Jibril. Artinya. Udah. Artinya Nabi belum ketemu Allah. Ya udah kenal. Loh. Lalu. Bingung sendiri dia, teman-teman. Oke, Pak Ustadz. Penonton ya, ini sejarah loh. Nggak akan berubah jawabannya. Artinya kayak gini. gitu memang. Jadi gini Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz mengatakan malaikat Jibril menyampaikan firman yang dari Allah katanya. Ya lah. Nah sekarang Pak Ustadz, coba Pak Ustadz lihat di surat Al-Alaq ayat 1 Pak Ustadz. Ngapain? Surat Al-Alaq ayat 1 itu Iya, ada ngapain? perintah. Ada perintah dari Allah. Bacalah, ya kan? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi titik penegasannya itu, perintahnya itu adalah bacalah. Nah, kalau Pak Ustadz tadi mengatakan Nabi menerima wahyu itu berupa firman, artinya berupa kata-kata. Tapi menurut Pak Ustadz ini Al-Alaq ayat 1 ini relevan tidak dengan firman yang diterima? Ya relevan lah. Wahyu yang diterima. Loh, kan belum jadi kitab ya Pak Ustadz. Ya iya, kalau orang membaca itu bukan hanya dari tulisan, bisa juga mengikuti dari diktean. Gimana sih? Pak Ustadz, jadi wahyu pertama ketika saya menyampaikan, ya nih, ketika Anda menyampaikan kepada saya, Yusuf, bacalah, maka saya berkata bacalah, gitu. Iya, artinya ada teksnya. Bukan ada teks. Loh, mana sih Pak Ustadz? Kalau dikte, kalau imla di sekolahan itu imla, dikte, paham? Murid-muridnya mengikuti pernah sekolah kan? Ada bukunya. Ini Budi, ada teksnya. Kata Ini ibu guru, Bapak Budi. ini Budi. Lalu anak-anak ikuti ini Budi, ya sama. Iya, artinya ada tulisannya tuh. Ada nggak tulisannya? Nggak ada. Ada. Kata Ini ibu gurunya kayak gini. Anak-anak ini Budi, ikuti. Lalu anak-anaknya bilang ini Budi. Mana tulisannya? Nggak ada, dari mulut ibunya aja. Saya dulu waktu belajar Pak Ustadz. Ada buku. Ini Ibu Budi itu ada tulisannya. Ini Ibu Budi. Saya baca. Beda, jangan kau samakan ya sekolahan dengan terima firman. Beda. Nah, terus udah. Allah itu menyuruh baca apa Pak Ustadz? Apanya? Bacalah apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Bacalah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Artinya Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu. Iya, apa yang dibaca? Didiktekan malaikat Jibril. Itu apa? Yang dibaca itu yang didiktekan malaikat Jibril. Oke? Ketawa pula dia. Kalau guru saya gini loh Pak Ustadz. Kalau guru saya suruh membaca, misalnya kamu baca
ilmu pengetahuan alam, halaman atau bab 2 misalnya. Di situ Itu kan ada buku sekolah beda. pelajarannya. Maka saya baca itu. Beda. Itu perintahnya kan bacalah. Beda. Gitu. Udah? Bacalah. Jadi baca apa Pak Ustaz? Ya, yang disampaikan malaikat Jibril, udah itu aja. Baca. Ya dibaca. Gimana bacanya? Kan di situ kan bacalah. Apa yang dibacakan malaikat Jibril dibaca Nabi Muhammad, udah. Artinya kan itu bukan tulisan Pak Ustadz ya? Bukan oral, bentuk diktian. Oh, masih perkataannya. Masih perkataan. Terus Al-Qur'annya, kitabnya itu kapan Pak Ustadz lahirnya? Nah, bila Kitabnya ada wahyu, Nabi Muhammad itu punya 4 sekretaris pencatat Quran, oke? Oh, siapa aja Pak Ustadz? Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, ada 4. Jadi kalau turun wahyu, dia akan sampaikan kepada sekretarisnya. Terus waktu menurunkan wahyu di dalam gua itu, apakah 4 sekretaris ini ikut di dalam gua Pak Ustadz? Ngapain ikut? Mudah diingat, menulis. cuma 5 ayat. Kalaunya mau Kan terima menulis. wahyu, ngapain banyak-banyakan? Kalaunya banyak-banyakan itu namanya kondangan. Loh. Terus yang menulis siapa Pak Ustadz? Iya, sekretaris Nabi lah. Iya, berarti kan sekretarisnya ikut ke gua berarti toh. Ngapain ikut ke gua? Loh, gimana kan menerima wahyu apa yang dikatakan oleh Allah itu kan. Kalau ikut ke gua itu nulis. namanya kondangan. Lah iya. Maksudnya itu Lah iya. wahyu yang dia terima itu, yang dari Allah itu kan, dia terima terus ditulis kan? Ditulis kan? Kagak langsung ikut-ikutan mereka, itu namanya kondangan. Nah iya, langsung ditulis apa enggak gitu. Ya kalau Nabi menerima wahyu, dia akan panggil sekretarisnya untuk disampaikan lalu dicatatkan, paham? Iya, Dihafal dulu dia. Nabi itu dia menghafal dulu, ya dihafalkan Nabi dulu, ya baru setelah Nabi dia dihafalkan dituliskan oleh sahabatnya. Bukan di dalam gua gitu, bukan? Ngapain? Itu kondangan namanya. Kalaunya banyak-banyakan tunggu wahyu Tuhan, berlima gitu. Iya, berarti para sahabat ini menulis perkataan Nabi berarti ya? Ya, menulis Al-Quran dari firman Allah lewat mulut Nabi. Iya, artinya yang ditulis oleh para sahabat itu adalah kata-kata atau firman yang keluar dari mulut Nabi kan? Ya, firman dari Allah yang keluar dari mulut Nabi. Loh, Pak Ustadz, kalau firman dari Allah berarti para sekretaris 4 tadi mereka ikut dalam gua. Ngapain? Loh, kan untuk menulis itu. Setelah Nabi Muhammad menghafalkan, lalu disampaikan kepada penulisnya, sekretarisnya. Oke? Iya, artinya kan sekretarisnya itu menulis perkataan yang keluar dari mulut Nabi kan? Iya, sekretarisnya menulis firman Allah gitu loh, Pak yang Ustaz. keluar dari mulut Nabi. Iya. Sekretarisnya itu menulis firman Allah yang keluar dari mulut Nabi, betul? Mulut Nabi. Ya, firman Allah yang keluar dari mulut Nabi. Berarti firman yang keluar dari mulut Nabi itu ditulis oleh sekretarisnya. Firman Allah yang keluar dari mulut Nabi. Loh, Pak Ustadz, tadi bilang firman perkataan. Pak, kenapa sih lambat kali otak Anda itu, kenapa ya? Heran saya. Jangan malu-malu Pak Ustadz, jangan malu-malu. Enggak, saya heran kenapa gitu, lambat kali nangkapnya itu. Heran saya. Tadi Pak Ustadz bilang firman itu adalah perkataan. Udah, nih ya, firman Allah yang dicatat keluar dari mulut Nabi. Oke? Iya, artinya firman Nabi yang ditulis oleh
Firman Firman Allah yang Loh, bukan keluar firman dari mulut Allah. Nabi. Oke? Kalau firman Allah ya ditulis oleh sekretaris, maka itu sekretaris lah yang ketemu Allah. Udah ya, tuh kesimpulannya firman Allah yang keluar dari mulut Nabi. Bukan. Oke? Nah, iya, berarti para sekretaris ini bertemu dengan Allah, betul. Bukan kayak gitu. Sekretaris mencatatkan firman Allah yang keluar dari mulut Nabi. Oke? Oh, memang. Saya apa teman-teman, nggak mau saya tanya balik. Saya puter-puter di situ aja dulu dia. Gitu aja. Nah, sampai dia kesel. Nggak mau juga tanya balik. Ngapain nanya balik orang kayak gitu? Nanya orang gila, teman-teman. Dia aja menerima jawaban kita, ya tell me, telat mikir. Mau kita tanya, ngelantur jawabannya pasti. Gimana sih cara menilainya? Halo, selamat malam. Selamat malam Ustadz. Malam, ketemu lagi kita. Nggak apa-apa Ustadz. Iya, saya senang, nggak apa-apa. Buka kameranya, Bang. Ya udah Pak Ustadz. Ya. Ya, apa nih yang mau Anda diskusikan? Ya, jadi saya ini suka bertanya orangnya Pak Ustadz. Jadi kemarin juga Nanya lagi. sudah kita tanya. Saya mau nanya lagi nih Pak Ustadz. Silahkan. Ya, kalau menurut kepercayaan saya orang Kristen. Artinya Nabi atau Tuhan saya itu di surga. Dan tidak terus? pernah didoakan oleh manusia. Terus? Ya, tidak pernah didoakan. Bahkan beberapa nabi sebelumnya juga yang sudah meninggal. Kalau saya tidak salah, ketika Nabi Muhammad naik ke langit, dia bertemu dengan para nabi-nabi itu dan ada di surga. Nah, pertanyaan saya Pak Ustadz, kenapa, apakah benar Nabi Muhammad saat ini tidak di dalam surga, tidak ada di surga, dan kemudian kenapa dia harus didoakan supaya dia memperoleh keselamatan Pak Ustadz? Sedangkan di dalam beberapa ayat juga di sini saya baca di Al-Quran, bahwasanya termasuk kepada anak Isa, termasuk juga ke atas dirinya, bahwasanya dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya, apakah dia di surga atau di neraka. Itu kira-kira Pak Ustaz. Oke. Jadi di manakah Nabi Muhammad saat ini ya Pak ya? Nih, saya kasih tahu Anda pakai dalil. Ini Pak, mantul suaranya. Kayak robot suaranya. Kayak robot Pak, kayak robot suaranya. Bagus, ini sinyalku bagus Pak Ustaz. Masalahnya mantul suara saya. Oke, udah. Noise Pak, noise gitu, noise. Suara Pak Ustaz. Mungkin Bapak ngerekam lagi itu. Noise. Ya. Mantul. Ya, kalaunya Anda mute kayak gini nggak mantul Pak, nggak mantul dia. Ya. Jadi ya dengarkan saja nih ya, di mana Nabi Muhammad satu ya. Nabi Muhammad ya sebelum beliau wafat, Allahumma gfirli warhamni walhikni birrafiqil a'la. Rafiqil a'la ya. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan kumpulkanlah aku bersama ar-rafiqil a'la di tempat yang tinggi. Oke.
di tempatnya yang tinggi, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala beserta para nabi. Nah, itu kalau mau tahu di manakah Nabi Muhammad sekarang. Jadi, apakah ada surga dan neraka? Ya, apa surga dan neraka itu konteksnya, ya, konteksnya itu setelah yaumil qiyamah nanti. Itu di dalam pemahaman agama Islam. Jadi saat ini Nabi Isa atau para nabi itu di langit ketemunya, bukan di surga. Nabi Isa dan Nabi Yahya itu di langit lapisan kedua. Ah, gitu. Bukan di surga. Jadi Nabi Muhammad sekarang di Rafiqul A'la, tempat di sisi Allah yang paling tinggi bersama para nabi, gitu. Halo Pak Ustadz. Jelas suara saya Pak Ustadz? Ngelak-ngelak loh, Pak. Iya, halo. Iya, iya. Sakit, Pak. Mantul. Coba dibenerin dulu, Pak. Sakit, Pak. Mantul parah, Pak. Biar aku turun dulu, Pak Ustadz. Aku turun dulu nanti. Iya. Oke. Mantul parah, mantul. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Iya, Bang. Iya. Ya, udah kan tahu kan kalau saya Muslim. Terus? Ya, cuman saya ini aja tadi itu yang siapa yang botak itu. Aduh. Sakit hati saya jadikan mainan aja orang kayak gitu. Jadi diputer aja jawabannya kayak gitu aja sampai dia puyeng gitu. Tapi saya tuh dia kayak main-main, dia kita yang sebagai pendukung Pak Ustadz ini. Kalau saya suka kayak gitu, saya mainkan, saya bolak-balik. Parah itu Oten. Iya, sabarlah ya. Saya tahu karakter sifat orang kayak gitu gimana, dibolak-balik sampai dia pusing sendiri, sampai dia nyerah sendiri. Itu Taipudin tadi malam Pak Ustadz. Kita orang NTB live itu dicaci maki. Masa dia suruh ini buat kesejahteraan kamu. Dia bilang orang NTB ke Amerika, dia bilang. Makanya diolok-olok, kita olok-olok. Kamu di Amerika itu jadi pemulung, kita bilang seperti itu. Ngapain? Makanya dibilang gitu, karena alhamdulillah kita di sini imannya itu kuat lah. Kuat, ya pertahankan istiqomah dalam Islam gitu Bang ya. Amin ya Allah, semoga kita semua mati dalam keadaan iman Islam. Amin. Amin ya Allah. Ya. Oke, ada lagi Bang biar kita bisa diskusi sama kawan Kristen gitu. Ini Pak Ustadz, saya mau izin turun ya. Kita lanjutkan sama Oten dulu Pak Ustadz. Oke. Terima kasih banyak Pak Ustadz ya. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang Muslim. Ya. Dan baik. Saudara yang Oten semoga mendapat hidayah. Amin. Oke, amin ya rabbal alamin. Ayo Pak Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Masih putus-putus kayaknya nih. Ya Pak Ustadz, udah bagus. Nih lancar nih. Oke.
Ya, saya sudah menangkap tadi penjelasan Pak Ustadz. Tetapi di dalam beberapa ayat Pak Ustadz, baik di QS 46 yang di surah 46 juga ayat 9, 46 ayat 50, dan juga di hadis nomor 5 nomor 266, bahwasannya aku tidak tahu apa yang Allah perbuat kepadaku. Jadi bahkan dia menyuruh si Fatimah, si Aisyah supaya beramal banyak-banyak. Iya, betul. Iya, jadi maksud saya Pak Ustaz, masa sih seorang nabi biasanya di keimanan saya itu ketika dia itu adalah nabi, maka dia pasti masuk surga. Karena dia kalau lalu lalu kenapa Nabi Muhammad ini merasa ragu tentang tentang surga yang dijanjikan Allah kepadanya? Mengapa dia ragu? Bukan ragu, Pak. Nabi Muhammad itu tahu gitu, dia akan ditempatkan Allah di dalam surga. Karena ada hadisnya, aku yang membuka pintu surga pertama kali, kata Nabi. Itu dia udah tahu gitu. Tetapi kenapa dia menyuruh keluarganya untuk beramal banyak? Karena dosa itu tanggung sendiri-sendiri gitu. Dia bukan Tuhan. Dia tidak membela dosa. Jadi kalau keluarganya berdosa di hadapan Allah nanti, ya dia tidak akan membela dosa tersebut. Makanya disuruh beramal banyak-banyak yang baik, amal baik. Karena kedepannya dia nggak tahu bagaimana kejadiannya, sedangkan dia seorang nabi bukan Tuhan. Jadi udah tahu dia. Tapi kan di surah 46 ayat 9 itu jelas-jelas bahwasanya aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku. Ya iya, karena dia bukan Tuhan. Mulai lagi, Pak. Mantul lagi, Pak. Kenapa sering punya aku ya Pak Ustaz ya? Gak tahu juga. Mantul lagi, Pak. Iya, padahal jaringanku bagus ini Pak Ustaz. Anda sambil rekam kali ya? Iya ya. Anda sambil rekam kah? Enggak. Jaringannya kali, Pak. Enggak Pak Ustaz. Mantul, Pak, serius mantul. Atau ada dua HP kah di situ? Aduh, sakit telinga, Pak. Sambil ngecas. Oh, pantas. Nanti aja selesai ngecas saja coba, Pak. Naik lagi ya. Mantul, suaranya mantul. Mantul parah. Iya. Selamat malam Pak Ustadz. Malam. Ya, baru ingin juga bergabung ya, cuman pengen kali lah cerita sama Pak Ustadz ini. Anda Islam atau Kristen, Bang? Kristen, Bang. Ya, silakan open cam dulu. Ya. Ya, selamat malam Pak Ustadz. Malam. Mohon maaf ya, saya Kristen. Gak apa-apa. Ya, kita boleh diskusi, silakan, Bang. Ya, Bang. Ini apa namanya? Boleh kenal sebentar, Bang ya? Boleh kan? Apa namanya? Kata orang sih kalau kenal itu maka sayang banget gitu kan. Soalnya ini Abang ini daerah mana ya, Bang ya? Soalnya saya di Medan ini, Bang. Oh, kalau saya di Kalimantan. Oh, Kalimantan. Kalimantan mana ya, Bang? Selatan, Kalimantan Selatan. Kalau boleh tahu. Oh, Kalimantan Selatan.
Soalnya dulu pernah ke ini, ke Kalimantan Timur sih dulu. Iya, iya, iya. Mohon maaf Pak Ustadz, apa namanya? Eh, ini tulisan ini Kristen melawan Bibelnya macam mana itu Pak Ustadz? Coba jelaskan dulu. Kurang Jadi paham kayak saya. gini, Bang. Kristen itu melawan Bibelnya, ya, yang tertulis dari perintah-perintah Yesus atau yang tertulis di kitabnya itu tidak sesuai dengan imannya gitu. Contoh satu, ya saya mau tanya abang, abang menyembah Oh siapa? gitu. Kita manusia ini di dunia ini kita menyembah Tuhan, Bang. Tentunya abang kan Nama punya Tuhan, Tuhannya? ya kan? Ya, nama Tuhannya? Seperti abang dulu, apa namanya? Abang itu menyembah Tuhannya itu Muhammad, iya kan? Nah, Itu siapa juga kami Tuhan orang saya? Kristen. Tuhan saya Itu Nabi ingin saya Nabi jelaskan Muhammad ini. siapa? Bentar. Itu Muhammadmu itu kan, kadang kamu bilang itu bukan Tuhan. Barusan abang bilang tadi sama kawan kita yang sebelah tadi, barusan abang bilang itu Muhammad itu bukan Tuhan. Macam mana bikin malu Ya, aja memang abang bukan. ini Islam ini ya. Udah dibilang bukan Tuhan dari dulu juga. Berarti Siapa selama yang ini umat apa? Muhammad itu siapa apa? siapa umat Islam yang menuhankan Nabi Muhammad siapa? Gini loh Bang, gini apa namanya? Kau ini Siapa? jangan bikin malu-malu agama kita Islam. Siapa yang menuhankan Nabi Muhammad siapa? Barusan tadi abang bilang. Bentar, saya Muhammad tanya, bukan Tuhan. yang umat Islam yang menuhankan Nabi Muhammad itu siapa? Bikin malu lah kita Bang. Bagus. Saya Sebenarnya tanya, Abang udah ya tinggi saya sekolahnya. tanya, ya Kau udah tinggi siapa sekolahnya umat sebenarnya. Islam mana yang menuhankan Nabi Muhammad yang mana? Barusan abang bilang tadi. Ya umat Islam mana yang menuhankan Nabi Muhammad? Tadi abang barusan bilang tadi. Bang beli katanbat ya kalau Jadi kurang gini dengar loh, gitu Bang. lebih Apa baik nanya namanya? gitu ya. Kayak Nah, gitu. Gini, Yang Bang. saya tanya, Anda menyembah Tahunya siapa? abang kan sudah tinggi sekolahnya. Tapi Abangnya otaknya ini itu nyembah jauh. siapa? Ya saya menyembah Apa Tuhan, yang abang Bang. sembah? Namanya? Ya itu Roh Kudus Yesus, itu Roh Kudus dari Tuhan Allah dari surga. Udah saya bilang, Itu kalau Anda anak menyembah Allah dari Yesus, surga karena manusia ini sudah jatuh dalam dosa. Kalau Tuhan itu datang di dunia ini, habis kita di dunia ini, Bang. Bang, Makanya sudah saya anaknya bilang, yang tunggal sesuai diturunkannya judul, anaknya. ya. Sesuai judul, Anda melawan kitab Anda, ya. Itu kata asumsi doktrin gereja Anda. Bang, Tapi abang beda sekolah dengan lagi, Bang. apa yang dikatakan oleh Yesus. Abang sekolah Anda lagi, menyembah Bang. Yesusnya, ya. Anda menyembah Yesusnya, sedangkan Yesusnya menyembah Tuhannya, menyembah Allah gitu. Abang Bang, gini Bang, aku tanya dulu sama Kayak abang satu ya. gimana? Aku tanya dulu sama kau satu aja. Apa? Pernah ke surga enggak? Pernah ke surga enggak? Apanya? Abang itu pernah ke surga? Kemana? Ngapain ke surga? Surga Ya, konteksnya dari di hari kau tahu kiamat nanti? semuanya, Bang. Kau bisa tahu semuanya. Wah iya, karena pemilik surganya yang kasih tahu. Ya cuma itu Bang. Cuma kan abang dengar sama manusia di dunia ini. Ya, pemilik surganya menuliskan tentang surga itu kayak gimana. Jadi Di tahu dunia saya. ini, Bang, cuma kita dengar-dengarnya. Dengar-dengar. Belum tahu kita kemana itu di surga, nggak tahu kita. Ya iya, Jadi nggak saya bisa tahu abang pemilik sebagai surganya wasan yang bikin agama surga yang kasih Islam, tahu sama agama saya. Kristen, bikin malu kita agama Islam, Bos. Gini, karena kalau tidak dijelaskan ya malu-maluin Kristen nanti, Bang. Makanya kalau saya tanya, ya gini, kalau saya tanya, Kawan-kawan yang direkam tertulis di judul kan, Kristen melawan Bibelnya kan kayak gitu. Ya, buktikan Anda tidak melawan Bibel Anda. Tengok Bang, si Edi Nanti saja bikin malu kita mau Kristen, Bang. bongkar-bongkar, Bang. Aduh. Agama, Bang.
Itu si Edis lebih pintar lagi dari Muhammad. Makanya saya bongkar Edis mencret 5 kali, kabur 5 kali sama saya. Aduh, mencret mana sampai saya bilang kepada Edis tuh ya, kata saya Nabi Muhammad dengan Bapak adalah satu. Cengengesan Edis ketawa. Nggak ada jawaban. Ada. Jadi Bang, gini Bang. Video itu ya udah viral, betul video Edis lari 5 kali itu udah viral Bang. Tahu kan orang? Aku sayang sama abang ya. Iya, cuma abang aja lagi yang masih dukung Edis gitu. Cuma abang aja lagi sisanya yang dukung Edis. Orang udah kagak percaya lagi masalahnya. Sedangkan sama saya aja kabur 5 kali. Kau cek aja di PT saya, ya. Detik-detik Edis kabur banyak kali videonya. Ya, kalau ngomong itu pakai bukti. Oke? Kalau ngomong pakai bukti. Ada. Kalau ngomong pakai bukti. Abang itu. Nanti gini aja. Ya, kalau kau kagak punya bukti, kagak usah ngomong, lebih baik minum baygon. Teruslah harus kita bongkar yang benar tetap benar ya. Kebusukan akan dibongkar terus gitu. Sip. Kristen melawannya apakah sudah benar-benar tahu isi apa itu Alkitab? Ya sudah, kau menyembah Yesus kan? Kau menyembah Yesus kan? Itu aja. Yesus menyuruh menyembah apa? Coba. Selain itu apa yang Bang tahu? Yesus menyuruh menyembah apa coba? Di kitab Anda. Selain itu apa yang Bang tahu? Selain aku tahu memang. Cuma selain yang satu ini dulu dibahas. Yesus menyuruh menyembah apa coba? Tahu semua isi Alkitab. Satu ini dulu. Enggak usah ke sana kemari. Yesus menyuruh menyembah apa? Makanya Bang, jangan bilang itu Kristen melawan Bibelnya. Pikirkan dulu. Makanya sesuai dengan judulnya gitu. Kata Yesus, sembahlah Allah. Kau malah menyembah Yesusnya. Itu masalahnya. Yesus menyuruh menyembah Allah, tapi kau malah menyembah Yesusnya. Itu melawan namanya. Memang, ya Bang ya. Makanya sudah saya bilang ya, Kristen itu melawan Bibelnya. Fakta. Apanya faktanya? Udah? Lah, tadi makanya dengarkan kalau saya ngomong. Kalau dikasih fakta, Yesus menyuruh menyembah Allah, sedangkan kau menyembah Yesusnya, melawan kau sama Bibel. Memang sudah benar dari dulu. Memang orang sudah tahu itu Bang, itu. Oh kalau gini, orang udah dari dulu udah tahu Kristen melawan Bibel, makanya saya ingatkan, janganlah kau lawan Bibel kau. Gimana sih? Apanya itu lawan Bang? Apanya itu lawan? Lah, Yesus menyuruh menyembah apa? Yesus menyuruh menyembah apa? Iya. Yesus menyuruh itu kami umat manusia ini. Yesus itu menyuruh menyembah Tuhan yang di surga. Iya, bukan menyembah Yesusnya. Betul? Iya. Lalu kenapa kau sembah Yesusnya? Karena dia yang disuruh bukan dari Allah. Soalnya Allah enggak. Mana ayatnya? Yesus menyuruh menyembah dia. Mana? Sembahlah aku Kristen. Mana? Coba dulu Bang ya. Coba. Seandainya abang ini punya anak, bapak lah dulu. Anda punya anak. Iya kan? Anda punya anak. Kamu suruh dulu dia di rumah orang yang bertetangga di sana untuk bertobat, untuk datang ke rumah. Contoh, Anda punya anak, suruh datang orang ke rumah. Karena kenapa? Allah itu punya masalah di dunia ini, seperti kamu tuh punya masalah. Apa Allah punya masalah? Bang, kalau pamer kegoblokan, Bang jangan di tempat saya ya.
Apa pula Allah punya masalah? Aduh, Allah punya masalah apa? Allah punya masalah. Allah punya masalah karena manusia jatuh dalam dosa. Jangan ngerti kau. Aduh, berapa botol emang minum tadi? Apanya minum? Berapa botol minum tadi? Apanya? Allah punya masalah apa? Allah punya masalah apa? Hah? Jangan bikin malu Kristen. Ya. Iya, jangan bikin malu-maluin Kristen gitu, ngomong ngelantur. Abang udah viral itu, Bang. Sebenarnya aku ini sayang kali sama Abang. Cuman karena ya. Abang sudah viral, jadi jijik aku nengok Abang kayak gitu-gituan lah. Oh iya, sangat viral dan orang udah tahu kan gitu. Langsung habis saya bongkar Bibelnya, tahuan orang. Istriku agama Islam. Gak peduli saya istrimu mau agama Islam atau kagak, saya nggak urusan sama istrimu. Gak ada urusannya, Gak ada urusan sama istrimu. Mau dia Islam, mau dia kagak Islam, kayak bodoh amat saya. Permasalahan abang ini, Bang, saya harap melihat Anda ini nggak ada yang mualaf nanti ya. Bikin malu Kristen gitu masalahnya gitu. Coba lihat gara-gara Edis banyak orang satu keluarga mualaf. Bayangkan. Mau buktinya? Tahu abang itu 100%. Mau bukti? Gara-gara melihat Edis satu keluarga mualaf. Mau bukti? Mau? Kau dengan Edis sama-sama bikin malu Kristen, makanya Edis diserang sesama Kristen, bikin malu Kristen. Kayak gimana? Aduh. Aku tahu aja dengar abang itu, lalu kasihan kali. Iya, mau kayak gimana? Saya itu sangat kasihan sama Anda. Kalau kamu ya kagak ada pengetahuan, ya belajar dulu bang, gitu. Gila, Bang. Udah aku tengok di Facebook itu, Bang. Abang kan minta PK sama si Edis. Apa kata si Edis? Oh, kau kau jual agamamu di apa ini? Di TikTok. Kan malu kita, bos. Siapa? Edisnya yang minta PK sama saya. Lah, Edisnya minta PK sama saya sampai saya ditegur Muslim jangan lagi PK sama Edis. Jangan bolak-balik ya. Lalu hari ini tadi ya saya kau buka room kau ya, buka PK kau ya biar aku bisa masuk gitu. Karena saat kau live aku nggak bisa masuk. Saya udah bilang ke WhatsApp Edis. Kayak gimana? Jangan nangis lah gitu. Kalau aku ya apanya? Putus-putus suara kau. Kehilangan Roh Kudus kali kau tuh. Kau ngomong apa? hilang. Putus-putus jaringannya. Kenapa? Jangan nangis lah, jangan nangis. Jangan nangis, ya. Putus-putus jaringan kau tuh, jangan nangis. Benerin dulu dah jaringan. Aduh. Apa? Lihat, biarkan dulu dia ya. Pegangan yang erat ya, pegangan yang erat gitu. Putus-putus kau ngomong apa? Kawan-kawan Lak kau itu. Kau itu lak. Kau ngomong apa? Suara kau pecah-pecah. Macet. Aku minta penjelasan dari abang itu Kristen melawan Bibelnya. Ya udah tadi saya jelaskan, saya contohkan pula.
Kristen melawan Bibelnya. Itu aja. Itu aja. Ya, Selain itu apa? satu ya. Contohnya satu ya, Kristen melawan Bibelnya. Kau menyembah Yesus, sedangkan Yesus menyuruh menyembah Tuhannya. Sudah Lawan dari kau dulu dengan itu, Bibel kau. Bos. Itu pertanyaan. Ya kalau yang udah dari dulu konyol. kau Pertanyaan kau kagak perlu anak SD kagak perlu kau tahu protes itu. kalau kau udah tahu dari dulu ya. Kalau kau udah tahu dari dulu Kristen melawan Coba kitabnya, dijelaskan. berarti kau kagak usah dijelaskan. konslet gitu. Nah, kalau memang Abah sudah tahu isi Alkitab, coba dijelaskan. Kalau benar-benar tahu. Ah ya udah. Tapi ku tengok Abah. Sekarang saya mau tanya, Bener. sekali lagi saya mau tanya, kau mau buktikan? Kau mau buktikan? Mau buktikan? Buktikan ya. Buktikan. Aku Ah ya jelaskan. udah, ya. Oke, ya baik. Kau menyembah apa? Bukti itu apa buktinya? Bukti Ya, kau menyembah apa, Kau coba? boleh kan? Kau menyembah apa? Kak, Menyembah Tuhan, Abang Tuhan mau namanya bukti. siapa? Abang mau bukti. Mau bukti nggak? Abang bilang tadi kan bukti, tapi nggak ngasih. Ya udah, kalau kau mau bukti, jawab pertanyaan saya. Betul nggak kau melawan Bibel kau? Mau bukti. Oke. Aku mau bukti, tapi apa buktinya? Mau bertanya ya Abang? Lucu. Ya iya, saya tanya biar Anda langsung jadi bukti dari diri Anda sendiri gitu. Ya. Oke? Oke. Aku Ya udah, jelasin nanti, Pak. kamu menyembah apa? Menyembah Tuhan. Nama Tuhan kau siapa? Yang di surga, Bapak yang di surga. Bukan Yesus. Itu Yesus itu anak Allah, Bang. Baik, nggak ngerti ya kau itu. Ya, kau sembah juga itu. Kau sembah juga itu. Iya, kami sayangi dia karena suruhan dari Allah. Udah, melawan kata Yesus di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah. Nggak ada sembah anak Allah, nggak ada. Udah dibilang kau melawan, kita kau. Baru satu saya contohin ya. Makanya jangan kejang-kejang gitu, dikasih bukti. Aku lucu kali pertanyaan kau itu, betul. Orang-orang dengarkan itu berkata pertanyaan itu jadi lucu. Bukan bagi Anda lucu karena Dewasa otak dikit, Anda nggak Pak. jalan, wajar itu. Kalau Dewasa otak lagi, Anda nggak Bang. jalan jadi lucu. Coba kalau otak orang jalan, orang akan berpikir Iya, gitu. Pak Bos. Kalau otaknya nggak jalan jadi lucu, Bang. Tapi kalau otaknya jalan, dia pasti akan mikir gitu. Iya Ini betul ya. contoh Ustaz Yesus apa? Yesus menyuruh menyembah Allah. Ya, sedangkan aku menyembah Yesusnya. Orang yang akalnya cerdas akan mikir. Orang yang akalnya kagak jalan bakal ketawa gitu. Gitu. Seperti ini pikiran apa Ustadz ini. Berarti orang-orang Ustadz kayak kamu. Bukan pikiran saya, tertulis dari Bible Anda. Ustadz itu. Bukan dari Bible Anda. Jadi apa? Pekerjaan Ustadz Ya, dari ini? Bible Anda. Pekerjaan Ustadz ini bukan seperti ini. Dari Bible Anda ini. Ya. Saya ini mengabarkan dari Bible Anda. Ini. Ini artinya abang menghujat agama yang lain. Enggak. Nah, abang menghujat loh, Bang. Enggak ada menghujat. Menghujat itu kecuali ya menghujat itu tidak ada data. Kalau saya kan menyampaikan dari Bible Anda ada datanya. Oh, enggak, saya saudara sama Anda. Nah, jangan menghujat, Bang. Enggak ada yang menghujat itu. Jadi Kristen melawan Bibelnya ini fakta. Terus saya tadi jabarkan Gini, ayatnya. Bang. Ya. Gini, Bang. Enggak ada yang menghujat. Yang paling kuat di Indonesia ini agama apa? Apanya? Apa? Yang paling kuat Apanya? agama di Indonesia ini apa? Paling kuat? Ya Yang di Islam. Indonesia ini apa? Islam. Terus? Nah, terus? Itu aja. Ya iyalah mayoritasnya Islam. Bodoh kali kau itu. Jadi di Indonesia cuma satu agama Paling itu loh. Kau tanya agama paling kuat kan? Bukan kau tanya agama ada berapa agama kan? Nah, itu yang paling Bang, kuat di agama ini. makanya saya bilang
kalau abang kalau abang ya mau pamer kegoblokan jangan di sini gitu. Ya, Anda nanya agama yang kuat di Indonesia apa? Islam kata saya. Akan kayak gitu. Nggak ada Anda itu nanya ada berapa agama di Indonesia, nggak ada. Aduh, orang-orang yang lihat Kristen lihat kamu bang bakal malu gitu, malu-maluin Kristen. Kayak gimana? Kayak gini kah kualitas Kristen kata orang? Iya, saya aja sampai garuk-garuk kepala dari tadi melihat kelakuan Anda, apalagi Kristen. Kalau saya bang ya, kalau saya jadi Kristen saya malu dengan kelakuan abang, malu. Saya malu. Gitu. Apanya? Islam itu baru bisa masuk surga sebelum mencabuli anak yang di bawah umur. Oh iya, kayak pendeta kan 300.000 anak-anak tuh pendeta. Oh, mencabuli ya. Di Perancis korban anak-anaknya berapa? 330.000 gara-gara pendeta. Sebagai ustaz itu berpikir dulu, Bang. Aduh, makanya kau jangan kayak gini. Kalau kau datang saya juga akan keras gitu. Ya, nih, pendeta cabuli ya. Pendeta cabul dari apa? Dari Perancis nih. Nih ya, lihat kau beritanya ya. Lihat kau. Laporan yang dirilis pada Oktober 2021 mengungkapkan sekitar 330.000 anak, bayangkan ya. Nah, diperkirakan menjadi korban pelecehan seksual di dalam gereja Katolik ya, di gereja bang. Jadi di gereja ini ya, di gereja. Jadi kagak akan masuk surga kalau belum mencabuli anak kecil emang Kristen ini. Ini data fakta di dunia tahun 2021 korbannya 330.000 anak. Ya. Oke? Bukan Alkitab kan? Nah, gitu. Makanya mau Alkitab kau? Ya, mau itulah kayak gitu. Ini nih yang hayalan saja nih ya, halulu ya. Nih ya, halulu ya. Nih. Nih halulu ya. Nih malu kita ya. Nih. Ini apa nih? Nih, kau baca ya. Malulah kita, halulu ya. Nih. Apa kata Yesus? Istriku yang paling muda ya. Ya, istriku yang paling muda ya berumur 3 tahun kata Yesus tuh ya. Iya, tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh, indahnya. Nih Alkitab terbitan 1928 nih. Alkitab terbitan 1928 tuh ya. Inilah kau itu contoh ya, sebagai apa? Contoh sebagai Kristen yang tidak belajar tapi nekat gitu. Nekat, kagak baca kitabnya sendiri tapi nekat naik. Nekat, makanya belajar dulu. Itu bukan Alkitab kan? Itu Alkitab terbitan 1928. Nih ya, saya nggak ngomong sembarangan nih ya. Nih, baca kau. Alkitab terbitan 1928 tuh. Humor kocak. Alkitab terbitan 1928 tuh. Alkitab ini di bawah Belanda nih. Surat ya, mana? Di bawah Belanda. Surat mana, Bang? Surat di bawah mana? Belanda. Ya. Surat apa? Ini Markus 6 18 19 nih. Markus 6 18 sampai 19. Oke? Coba perbesarkan, Bang. Tolong perbesarkan. Nggak bisa besar nih. Kan nggak nampak nih. Nih ya, screenshot kau lah. Jangan buat ini, Bang. Jangan buat aja nanti. Ya ini. Ini Kristen Blogspot. Kristen Blogspot. Kristen sendiri yang bikin ya. Tuh ya, humor kocak Alkitab 1928. Kristen sendiri tuh yang bikin tuh. Kristen Blogspot. Mana? Ya udah, kau protes saja sama dia. Jangan sama saya.
Kenapa? Saya cuma bawakan datanya. Kalau saya ngomong ada data gitu. Makanya, Silakan gua bilang silakan tadi, kau Kak. langsung protes sama Beritahu dia. abang itu isi Alkitab 100%. Penulisnya ini Cuma ada ngaca ya. dulu, ngaca. Ada Ya. penulisnya gitu. Belikan kaca Jadi bukan besar-besar. sembarangan ngomong gitu. Kalau berdiri di situ, ini kaca yang kecil ini belakang ini kaca kecil. Tapi tolong abang belikan yang besar. Apanya? Ngaca dulu. Ini ustadz yang bagus. Benar. Kau ngomong apa? Tapi kecil perbuatannya. Kenapa kau menutupi malu? Bukti di depan mata. Udah bukti di depan mata. Saya nggak menghujat itu ya. Ada ininya, nggak ada datanya. Ya udah tadi kan dijelaskan udah tadi. Mana bantahannya? Bantahannya mana? Itu aja yang mau tahu kan? Ya, Cuman itu aja yang kamu tahu kan? Bantahannya mana? Selain itu apa? Bantahannya mana? Mana bantahannya darimu? Nah, Tadi udah dijelaskan. selain itu apa? Aduh, makanya bikin malu Kristen kayak gini. Tadi udah dijelaskan, udah. Udah dijelaskan apa yang kalian lawan. Ya. Apa yang kalian lawan dari Bible kalian? Semua isi Alkitab, coba jelaskan di saat Yesus membaptis. Siapa yang pernah dibaptis Yesus? Coba jelaskan. Siapa yang pernah Coba dibaptis jelaskan. Yesus? Aku mau nanya. Siapa yang pernah Aku mau dibaptis tahu. Yesus? Jadi abang tahu kan? Nggak Aku pernah tahu. Yesus baptis orang, nggak pernah. Itu. Nggak pernah Yesus Kan baptis nggak orang. tahu. Apanya? Mana Yesus baptis orang mana? Di mana Yesus dibaptis? Ya, kalau dibaptis saya tahu. Tahu kan? Makanya aku bilang tadi kan nggak tahu. Kalau Yesus membaptis orang nggak ada. Kalau Yesusnya Di mana dibaptis Yesus Yohanes, dibaptis? ya saya tahu di Sungai Yordan tuh tahu saya. Nggak ada contohnya Yesus membaptis orang, nggak ada contohnya. Jangan buat-buat aja, abangku. Kalaunya Yesus Sebenarnya, dibaptis Abang ada. kemudian Kalau begitu. Yesus membaptis nggak ada. Gitu. Tanya aku bilang di mana Yesus dibaptis. Ya kalau Yesus dibaptis ada di Sungai Yordan ada. Kalau Yesus membaptis nggak ada. Siapa yang membaptis dia? Yohanes, kenapa? Nah, terus Yesus itu di mana disalibkan? Yesus kagak kesalib dia. Iya itulah kan. Makanya Ya ini dia kita, Bang. dia kabur dia kabur saat penggerebekan tentara Romawi. Iblis kan ini ya, Anda tahu kan? Anda tahu penyaliban itu rencana iblis kan gitu. Makanya Yesus kabur, nggak mau melawan gitu. Lucu kali aku dengan abang ini. Itu Makanya, fakta. Bang. Makanya baca kitab kau yang betul gitu ya. Baca semua. Jangan gini, jangan cuma dengar dari pendeta di gereja, bikin malu. Baca yang betul kitab Mereka itu kau. menjelaskan sesuai ya. dengan di Alkitab. Ya iya, saya ngajarin pendeta Anda biar pinter gitu ya. Alkitab itu menjelaskan. Udah kayak gitu aja. Kayak gitu aja. Panggil pendeta kau yang bagus gitu. Jadi lucu Panggil. aku, abang. Panggil aja ya, hadapi saya kalau bisa. Udah tahu nih ada gimana pikiran abang itu. Udah tahu nih aku apa Saya tujuan abang. yakin ya. Saya yakin habis pendeta kau ya panggil debat sama saya masuk Islam dia. Pasti jamin. Berarti dulu abang di apa di Kalimantan Selatan ya? Oh iya, ngapain? Mau ngapain? Ya ngapain sih gitu pengen jalan-jalan ke sana kan apa namanya? Sama-sama ke sana ada kerjaan kami di sana juga, Bang. Kerjaan. Tahu kan? Ya jangan gini, dibunuh juga, aku kan gitu. kalau saya kalau saya nggak bisa ditemui. Hujat aku dipukulin sama mata gitu. Aku lah kan gitu ya. Kita ini saudara sebenarnya, Bos. Jangan menghujat.
Ada. Ada yang lain nggak yang didiskusikan? Mengajukan ini. Hah? Ada yang lain nggak yang mau didiskusikan? Buang-buang waktu nanti. Oh, cuman itu aja lah. Cuman itu yang abang tahu melawan Kristen melawan Bible itu aja lah ya. Lebih baik kau nyimak bang di bawah ya, nanti saya jabarkan kalau orang bertanya ya. Belajar dulu ya. Atau kau bisa panggil Edis kau ke sini nanti ya, panggil Edis biar saya bikin mencret lagi ke 6 kalinya. Padahal saya tadi ada janji sama Edis nih, tapi nggak bisa diundang. Kenapa ya Edis ini? Coba dulu diundang, Bang. Nggak kelihatan. Dia tutup undangannya, nggak berani dia. Udah mencret 5 kali dia blokir saya. Aduh. Makanya ya lihat tuh piti-piti saya ya. Lihat piti-piti saya tuh, Edis kabur ya. Ada lagi? Bang, gitu aja satu pesanku sama abang lagi itu aja, apa namanya? Jangan bikin malu lah kita agama Islam, itu aja lah pesanku, Bang. Ya, itu juga pesan saya sama Anda, jangan bikin malu Kristen ya. Nanti banyak yang mualaf gitu, kasihan. Gara-gara Edis tuh ya kemarin satu keluarga mualaf. Bayangkan. Malu, Bang. Aduh. Di atas Kristen melawan ibu ini. Udah nggak ada lagi. Biar saya naikkan Kristen yang lain nih. Oke Bang. Naikkan. Oke. Ya itu aja lah. Anda saya turunkan dulu ya. Oke. Ya Bang. Ya kalau botolnya nggak ketolongan. Iya. Aduh. Mau kayak gimana teman-teman pasien saya ini ya, ada yang bikin Anda gregetan, ada yang saya mainin, ada. Ya sabar gitu. Sengaja jadi mainan saya ada juga kan gitu. Tapi yang penuh ilmu kan dia berdata, kita layani dengan data gitu. Tapi kalau kayak tadi bacot doang kan kita layani dengan bacot juga. Nah, saya ini orangnya elastis kok. Ya, kalau dia muter-muter belit-belit kita belit juga dia. Udah. Hari ini gila semua tamunya Tat. Ya iya. Pak Dehe gak bisa naik malam ini. Tadi ada WA beliau sama saya. Sabar teman-teman ya, saya bisa aja mainin ya. Teman-teman siap-siap pasang kesabaran aja, pasang telinga, pasang kesabaran gitu ya. Makanya kita itu ya teman-teman harus sabar menghadapi orang-orang kayak gini ya. Wasta'inu bis sabri, minta tolonglah kepada Allah ya dengan cara bersabar. Wassalah dan sholat, kan gitu. Sabar itu kunci utama kawan-kawan. Ya. Itu aja. Mana lagi? Yang Kristen mana lagi? Mana Pak Bang ini Bang Paras, silakan naikin lagi Bang Paras. Halo, selamat malam. Malam Bang, izin bentar ya Pak. Pakai baju ya Pak, biar sopan. Oh iya. Abang pakai baju dulu, saya ambil air putih bentar ya. Iya Pak, siap. Oke, teman-teman.
tumben ini hari ini penontonnya kagak tembus 10.000 nih. Cuma 8,2. Sedangkan yang di YouTube banyak. Heran juga saya. Yang di YouTube hampir 1.000 orang. Iya Bang, Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Bisa Bang, siap Bang. Mau ditanya pun Bang, siap. Bertanya pun diskusi enak Bang. Siap Bang, siap Bang. Coba. Saya pertanyaannya ini senam otak nih ya. Bang, Anda Kristen? Siap Bang, siap. Siap Bang, Kristen. Bang. Menurut Anda dalam Kristen, Yesus manusia itu ciptaan atau bukan? Nah, ngelak abangnya nih. Abang, menurut Anda Ya, di Bang. dalam Kristen, Yesus itu ciptaan atau bukan? Nah, ngelak-ngelak Bang. Bang Johan kenapa ya? Jaringannya ngadat-ngadat loh. Ngadat-ngadat. Gimana Bang? Ngadat-ngadat, ngelak-ngelak masalahnya tadi. Udah jelas gak suara saya? Iya Bang, siap Bang, perintah Bang. Siap Bang, jelas Bang. Iya, kita pertanyaannya senam otak nih. Bang, menurut Anda dalam Kristen itu ya manusia itu ciptaan atau bukan? Manusia itu kalau ini saya umur 50 tahun. Menurut saya sebelum manusia itu ciptaan Tuhan, Pak. Ya, ciptaan. Sekarang saya mau tanya lagi. Yesus itu manusia atau bukan? Ya, saya kan Babang udah bertanya sama saya tadi. Abang enggak saya tadi Babang tanya. Oh, gini, Bang. Pertanyaan saya satu paket, 4 pertanyaan, cuma satu paket gitu. Sambung menyambung masalahnya. Mau nggak dihabiskan dulu pertanyaan saya 4 ini? Ya, Bang. Kalaunya manusia itu ciptaan, saya mau tanya, Yesus itu manusia atau bukan? Kalau Yesus sih menurut dari anak apa? Allah ciptakan anaknya, ya Yesus itu apa dijatuh ke apa? Ya manusia sementara. Manusia. Berarti Yesus tadi ciptaan. Karena manusia itu kan ciptaan. Ya sekarang gini Bang, kami jalurnya pertanyaan situ Bang, kenapa Bang? Saya mau tahu gitu, kita senam otak dikit. Iya, saya mau tahu gitu. Kalau manusia itu ciptaan, Yesus itu manusia, berarti Yesus yang manusia itu adalah ciptaan. Itu kan anak Allah. Ada 3 kali. Mulai nih. Ya. Iya Bang. Ya. Apapun doktrin Kristen yang saya tanyakan, apakah Yesus itu ciptaan? Mengingat jawaban Anda, ya, 1, manusia adalah ciptaan. 2, Yesus adalah manusia. Yang ketiga, kan gitu, Yesus yang manusia, apakah ciptaan? Itu bukan ciptaan Pak, utusan. Waduh. Utusan dia. Berarti salah Bang di awal tadi. Seharusnya kalau bukan ciptaan kayak gini Abang jawabnya, manusia ciptaan atau bukan? Bukan. Yesus manusia bukan seharusnya. Abang gini Bang, siap Bang. Abang kan seorang ustadz dong. Orang ustadz. Iya, makanya kita nggak ke kitab suci dulu gitu loh Bang. Kita memakai logika aja dulu gitu. Izin Bang. Ya, ceritakan kita cerita. Kan abang seorang ustadz loh. Jadi abang bertanya, bapak bertanya, bapak ustadz. Ya Pak, ya kan? Bapak lo seorang ustadz lo, kan bertanya sama kami. Pak. Ya silakanlah. Kalau abang mau nanya silakan.
bukan saya juga sharing dari bang ya kan izin bang izin ya bang ya izin ya pak Ya, silakan. Pak. Silakan Anda nanya, silakan. Gini pak tadi sih bapak bertanya kan Kristen melawan Bill Mm-mm. yang sebagai apa izin bertanya bang abang izinnya Kristen Jadi gini, melawan Bang. Bill ya bang ya pak ya pak ya izin salah pak Ya. ya minta kalau minta maaf ya pak salah ya pak ya Ya, gini Bang, ya Kristen melawan Bible-nya itu kan dapat kita lihat dari perintah Yesus. Di Lukas 4, dalam Bible, Lukas 4 nomor 8, Yesus menyuruh menyembah Allah. Sedangkan Kristennya sekarang menyembah Yesusnya. oke pak Ustadz bapak seorang Ustadz pak ya kan kalaupun seandainya betul itu tapi kalau menurut tidak betul tapi sih tidak betul bapak kenapa rupanya pak ada apa rupanya permasalahannya pak Gimana Pak? Suaranya Pak, kurang jelas. tadi, ya pak siap pak pertanyaan tadi ulang pak ulang juga bapak tadi pertanyaannya Iya, di dalam Bible. Saya jawab nih, saya jelaskan judulnya. Ya, di dalam Bible Lukas 4 nomor 8. Ya, Yesus menyuruh menyembah Allah. Kepada Dia saja engkau berbakti, kata Yesus. Lah, sekarang kita lihat kawan-kawan kita yang Kristen, malah yang disembah itu adalah Yesusnya. izin Pak Ustadz dan Pak Ustadz yang sama sebesar-besarnya seandainya kalau seperti itu kami apa rupanya salahnya Pak Nah, gini, apa rupanya salahnya satu, ya di kitab kalian itu membawa nama Allah yang bukan milik kalian. Kitab kalian kan dari Yunani. Lalu disebut di situ sembahlah Allah. Allah itu nama Tuhan umat Islam. iya ikan sesuai juga ada juga di apa kami Pak di Bible kami ada juga di perjanjian lama ya kenapa salah rupanya kami Pak salah Pak Ya, Pak kayak Ustadz sebenarnya Bang ya, ini udah permasalahan udah lama. Diprotes udah lama sejak dulu, tapi nggak ada direspon oleh lembaga Kristen. Pak izin saya Pak kan Pak Ustadz kan sharing kita Pak Ustadz sebenarnya kita manusia ini kalau membahas ini tak ada betulnya Pak Ustadz. Halo? Bau saya Ngelak, abangnya ngelak ini. Ngelak Bang. Ngelak-ngelak, andanya ngelak-ngelak. Pak izin Pak Ustadz kan seandainya kita membahas bahasa agama ini tak ada kita Pak Ustadz itu baik di agama nggak ada ya yang pertama sedangkan kita Pak Ustadz baru tahun berapa tahun semalam kita lahir baru tahun semalam kita lahir Pak Ustadz membahas ini nggak ada betulnya Pak Ustadz kan betul nggak Pak Ustadz Nggak ada habisnya, bukan nggak ada betulnya, nggak ada habisnya. iya betul juga betul nggak ada habisnya nggak ada benarnya betul ya enggak istilahnya maaf kata Ya. kita ini manusia ini baru tahun semalam ya baru lahir kalau dibahas masa yang berlalu betul nggak tahun semalam kita ini baru tahun semalam ya baru lahir istilahnya macam saya Ya. 28 baru saya belum tentu kita saling saya pun belum tentu saya benarkan saya agama Kristen Pak belum tentu saya agama Kristen itu benar di hadapan yang Maha Kuasa belum tentu saya itu betul udah masuk surga walaupun saya belum tentu betul nggak Pak betul nggak Pak Ya, kayak gini Bang ya. Sebenarnya kalau kita mau ya mau berdampingan rukun kayak dulu ya zaman bahula. Ya, contoh oknum-oknum Kristen yang ditok-tok ini, ya coba tolong dibereskan oleh internal Kristen, Bang.
kayak Edis, kayak Saipudin, kayak Sob Katul, kayak yang lain-lain yang bahas agama saya tanpa ilmu pengetahuan gitu. Oh iya. Jadi kan saya nggak akan mengadakan diskusi lintas agama juga gitu loh Bang, nggak akan. Jadi kan itu mah kalau aku pun kadang gini heran awak dewa Pak di apa ini ya, membahasnya. Ternyata kalau ini pun belum tentu yang mana. Nah, Bapak tadi bahas tadi seperti gini. Kristen melawan Bible. Menyangkal kan Pak gitu loh kan. Betul nggak Pak? Ya kan? Iya. Iya kan artinya gini, saya ini kan akhirnya yang kagak tahu apa-apa Kristennya keikut juga gitu. Padahal kan yang saya hantam dari oknum-oknumnya Kristen yang membahas kitab saya. Ah kan gitu. Ya itu loh Pak. Karena aku pun kadang gini Pak kan. Ada ini hadis kita adil. Mana ada membahas ini bahasa pasti apa ya betul nggak? Sama yang berkeluarga itu Pak kan saya seorang contoh seorang apa? Mana ada yang tamat itu berkeluarga itu Pak? Gimana Bang suaranya putus-putus? Sama ini kurasa Pak membahas tentang agama ini. Bang, Betul, Pak. ngelak Bang. Oh, oke lah Pak. Ya, izin kalau ngelak. Oke. Oke, thank you Bang diskusinya ya. Selamat malam.